wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Akhwati wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan kepada kita sekalian banyak kenikmatan dan karunia, sehingga di antara kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, kumpulkan salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk bersama mempelajari tentang perkara agama kita. Pada kesempatan pekan kemarin kita telah membaca tafsir juz' am dari tafsir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Kesempatan yang lalu kita telah baca surat At-Tin, dan insyaallah ta'ala kita akan masuk pada surat Alam Nashrah, ya, atau surat As-Sarh atau Insyirah. Nanti akan kita sampaikan ya sedikit dari penjelasannya. Siapa yang baca? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Jazakallah khair, barak fik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Insyirah atau surat Asy-Syarh, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu, ini wahai Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa wada'na anka wizrak, dan kami pun telah menurunkan bebanmu darimu. Kemudian alladzi anqadha dhahrak, yang beratkan punggungmu. Wa rafa'na laka dzikrak, dan kami telah tinggikan sebutan namamu bagimu. Fa inna ma'al usri yusra, maka sungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra, sungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Fa idza faraghta fansab, maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lainnya. Wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya engkau berharap. Di surat Al-Insyirah, atau sebagaimana kita akan sampaikan tentang sedikit dari penjelasan surat Al-Insyirah. Jadi surat ini juga dinamakan dengan surat Asy-Syarh
Ya, disebut juga dengan ya suratul syarah. Ya, jadi di antara namanya adalah ya surat yaitu asy-syarah, dan ada yang mengatakan ya surat alam nasrah. Ya, di sini sesak di dalam judul di sini disebutkan apa? Ya, alam nasrah laka sadrak. Alam nasrah laka sadrak. Dan surat ini adalah surat Makkiyah. Ya, dan ini adalah surat Makkiyah. Ya, telah menukilkan ijma, yaitu kesepakatan ulama, ya tidak hanya satu dari ulama yang menukilkan, ini ulama ahli tafsir yang mengatakan bahwasanya surat ini adalah surat Makkiyah. Kemudian di antara maksud dari surat ini, termasuk dari paling penting tujuan dari surat ini adalah bayanu karamatin Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu penjelasan tentang kemuliaan Nabi alaihi salatu wassalam inda rabbihi ta'ala. Itu di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Di dalam surat ini terdapat ya penjelasan yaitu tentang kemuliaan Nabi alaihi salatu wassalam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara pembahasan dari surat ini, termasuk dari pembahasan terpenting ya dari surat ini, bahwasannya ya dalam surat ini terdapat ta'dad ma an'amallahu bihi ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam, ya, yaitu bilangan, ya berbilang itu banyaknya apa yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan nikmat ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dari kenikmatan-kenikmatan yang di antaranya adalah sarhu sadri. Itu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melapangkan dadanya. Ya, ini di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada nabinya, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melapangkan dadanya. Kemudian di antara kenikmatan tersebut wa raf'u qadri. Allah Subhanahu wa taala mengangkat kedudukannya, wa dzikri. Ya, dan juga Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyebutannya. Ya, penyebutan Nabi SAW ya ini berbeda dengan ya nabi-nabi yang lainnya, dan nanti akan ya datang penjelasannya. Kemudian wa wa'dullahi bi izalati ma nazala bihi minasyada'id wal mihan. Dan juga janji Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan ya apa yang turun, ya apa yang terjadi dari kesusahan dan ujian-ujian, itu akan dihilangkan dari yang beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian yang kedua, amrun Nabi alaihi salatu wassalam bil mudawamah alal a'mal as-salihah. Ya, perintah kepada Nabi alaihi salatu wassalam untuk mudawamah. Apa mudawamah? Apa al-mudawamah? Itu apa? Terus menerus, continue, ya. Terus menerus dalam beramal saleh, dan juga apa? Berharap warahbah fima indallah. Ya, dan berharap pada apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, wal iqbal ala dzikrih, ya, dan menghadapkan dirinya untuk berzikir pada ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga perintah kepada umatnya. Ya, perintah pada umatnya, yaitu untuk apa? Mudawamah, itu terus-menerus continue dalam beramal saleh, ya, dan juga apa? Berharap. Jadi harapan yang kita inginkan adalah apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tidak mengharap ya apa yang di sisi manusia. Ya, karena apabila kita mengharap apa yang di sisi manusia, kadang kita kecewa. Ya, tetapi kalau kita mengharap ya apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala, ya kita tidak akan kecewa dengan apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Wal iqbal ala dzikri. Ya, kemudian ya menghadapkan diri ya untuk ya selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara pembahasan ya yang terdapat dalam surat Asy-Syarah, ya surat Asy-Syarah atau surat Al-Insyirah. Kemudian ya dalam tafsir Mukhtasar ya disebutkan ya bahwasanya ya dalam surat Asy-Syarah ini adalah ikramullah, ya ikramullah taala nabiyah. Jadi pemuliaan Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya, bi an rafa'alahu dzikrah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya akan ya mengangkat penyebutan ya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ya kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ini dalam tafsir Al-Mukhtasar.
Kemudian di antaranya faedah dari surat pembahasan surat Al-Insyirah ini, ridallah huwa al-maqsad al-asma. Jadi keridhaan Allah Subhanahu wa taala itu adalah maksud atau tujuan tertinggi. Jadi seorang hamba hendaknya memaksudkan atau menunjukkan dirinya dalam melakukan amal-amal soleh, yaitu untuk mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan keridhaan makhluk. Karena ridhol makhluk itu adalah suatu yang tidak akan didapati. Ridhol makhluk, keridhaan makhluk itu sesuatu yang susah dan tidak akan didapati karena berubah-ubahnya. Kadang bisa membuatnya ridho, tapi banyak keadaan kita tidak bisa membuat ridho makhluk. Kemudian dalam tafsir yang disebutkan oleh Sa'di rahimahullah taala, beliau mengatakan, qala muallif rahimahullah taala, pada tahun berapa Sa'di meninggal? 1376 Hijriah. Beliau wafat pada tahun 1376 dan beliau adalah salah seorang guru dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Beliau berkata dalam tafsirnya, yaqulu ta'ala mumtannan ala rasulih. Allah Subhanahu wa taala berkata, berfirman dalam memberikan nikmat kepada Rasulnya, memberikan karunia kepada Rasulnya, alam nasrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu. Bukankah kami telah membuat lapang dadamu. Ini melapangkan dada Rasulullah SAW, ay nuwasi'uh. Kami telah meluaskannya. Telah meluaskannya. Maksudnya adalah li sara'i'iddin. Itu dalam menerima syariat-syariat agama. Dan juga wa da'wah ilallah. Dan juga dalam berdakwah pada Allah Subhanahu wa taala. Wal ittisaf bimakarimil akhlak. Dan juga bahasanya Allah Subhanahu wa taala telah melapangkan dada Rasulullah SAW, yaitu maksudnya adalah bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam bersifat dengan makarim al-akhlak, itu akhlak yang mulia. Bu itu li utamima masalihal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan masalihal akhlak, itu akhlak yang mulia. Makarim yaitu akhlak yang mulia. Ini adalah merupakan tugas dari Rasulullah SAW, di antaranya adalah menyempurnakan akhlak. Dan juga dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW pernah ditanya perkara apakah yang banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Kemudian beliau alaihi salatu wasallam menjawab, taqwallah wa husnul khuluq. Itu bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala dan akhlak yang mulia, yaitu akhlak yang baik. Kemudian beliau ditanya perkara apakah yang banyak memasukkan manusia ke dalam neraka. Kemudian beliau alaihi salatu wasallam menjawab, yaitu al-fam wal fard. Itu dari lisan, dari mulut, dan juga dari kemaluan. Perkara yang banyak masukkan ke dalam neraka. Kemudian di sini dikatakan wal iqbal alal akhirah. Dan supaya memfokuskan dirinya, yaitu diri beliau alaihi salatu wasallam alal akhirah, atau menghadapkan dirinya kepada akhirat. Dan juga wa tashil khairat, dan bahasanya Allah Subhanahu wa taala telah melapangkan dalam bahwasanya Rasulullah SAW itu dimudahkan di dalam melakukan kebaikan, dalam melakukan kebaikan. Falam yakun dayyiqan haraja. Maka tidak ada pada diri Rasulullah SAW itu terasa sempit, dan juga terasa berat dari apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak merasa sempit dan juga merasa berat. Berbeda dengan keadaan kita. Berbeda dengan keadaan kita apabila diperintah dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, kadang karena telah dikuasai oleh hawa nafsu,
ya maka terasa berat untuk ya melakukannya atau untuk mengerjakannya. Ya, akan tapi Rasulullah SAW ya karena Allah Subhanahu wa taala yang telah melapangkan dada beliau ya alaihi salatu wassalam sehingga apa? Ya tidak merasa berat, ya tidak merasa susah, ya tidak merasa susah dan sempit terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi hampir-hampir apa? La yakat yang qad ya li khairin. Ya hampir-hampir ya maka apa beliau apa tunduk terhadap kebaikan. Itu semua kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan padanya yaitu tunduk ya kepada kebaikan, itu melaksanakan kebaikan dan amal soleh. Ya wala takad ya tajiduhu ya munbasiton, maka ya tidaklah engkau ya mendapatinya melainkan apa? Ya dilapangkan, dimudahkan ya dalam ya melaksanakan semua kebaikan. Kemudian wa wada'na anka wizrak. Ya. Wa wada'na yaitu kami telah apa? Meletakkan ya telah menghapus ya darimu apa? Wizrak yaitu dambak. Ya, kami pun telah apa? Ya, melepaskan atau meletakkan yaitu mengampuni. Ya, maksudnya adalah wa wada'na di sini adalah kami telah mengampuni dosamu. Ya, dosa-dosa dari dirimu yaitu dambak. Wizrak yaitu adalah ya dambak. Alladzi anqadha ya, yaitu yang dosa-dosa itu apa? Ya, namanya dosa. Ini ya membuat berat. Ya, membuat berat. Ya, kalau ini dikatakan pada Nabi alaihi salatu wasallam, dosa yang membuat berat engkau. Ya, bagaimana dengan kita? Yang dosa kita apa? Banyak sekali. Ya, tentu apa? Ya, kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala ya dan kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala untuk supaya senantiasa mengampuni dosa-dosa kita. Ya, supaya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Kita beristighfar dan kita bertaubat dari ya dari semua dosa. Alladzi anqadha yakni athqala dhahrak. Dosa itu apa? Memberatkan dhahrak, yaitu memberatkan punggungmu. Ya, memberatkan punggungmu kama qala ta'ala sebagaimana ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, liyaghfirallahu ma taqaddama min dzambik ya wa ma ta'akhkhar. Itu supaya Allah Subhanahu wa taala ya mengampunimu ya ma taqaddam itu apa-apa yang telah lalu ya min dzambik dari dosamu wa ma ta'akhkhara dan apa yang ya akan datang. Jadi Rasulullah SAW ya telah diampuni dosanya yang telah lalu ya dan dosanya yang akan datang. Ya, maka tentunya kita ya lebih ya berharap ampunan Allah Subhanahu wa taala karena tidak ada yang menjamin ya kepada kita sekalian bahwasanya dosa kita apa ya diampuni ya sehingga kita ya berharap ya pada Allah Subhanahu wa taala ampunannya dengan memohon ya ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa rafa'na laka dzikrak. Kemudian kami telah mengangkatmu ya dzikrak, mengangkat apa penyebutanmu ya mengangkat penyebutanmu kepadamu ya a'laina qadrak ya kami telah meninggikan ya qadrak yaitu kedudukanmu ya wa ja'alna laka athana al-hasan al-ali ya kemudian kami telah menjadikan untukmu athana yaitu pujian ya pujian yang baik ya pujian yang baik yang indah al-ali yaitu yang apa yang tinggi ya alladzi lam yasil ilaihi ahadun minal khalaq ya yang tidak apa tidak sampai kepadanya apa seorang pun dari makhluk ini ya pujiannya seperti yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya di antaranya apa fala yadhkurullah illa dzakara ma'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala ini bentuk keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya maka tidaklah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan melainkan apa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bersamanya yaitu Rasulnya. Ya, seperti apa? Kama fid dukhul ya fil Islam. Ketika seorang masuk Islam harus mengucapkan apa? 2 kalimat syahadat kan? Ya, diikutkan yaitu syahadat ya Rasulullah SAW ya terhadap apa? Syahadat asyhadu alla ilaha illallah. Kemudian apa? Harus juga mengucapkan apa? Asyhadu anna Muhammadun ya Muhammadan Rasulullah. Ya, harus mengucapkan, tidak bisa ya dengan satu saja kemudian mengakui ya Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, pengatur, pemberi rezeki ya yang diibadahi kemudian apa? Tidak mau
bersyahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tidak dikatakan dia telah masuk Islam. Ya, bahkan diiringkan. Ya, jadi seorang yang bersyahadat harus mengakui juga bahwasanya Rasulullah SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa taala dan hambanya Allah Subhanahu wa taala, maka harus diiringkan ketika syahadat. Begitu pula ketika wafil adzan, pada adzan asyhadu alla ilallah, asyhadu Allah, kemudian asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, yaitu Muhammad sebagai Rasulullah. Ini diiringkan. Ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala tinggikan derajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika masuk Islam harus diucapkan, yaitu syahadat, persaksian bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Begitu pula ketika adzan harus diucapkan itu syahadat, pengakuan akan kenabian Rasulullah SAW, kerasulan Rasulullah SAW, dan bahwasanya beliau adalah hambanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal iqamah. Ketika iqamah juga kan, ketika adzan 2 kali, ketika iqamat berapa? 1 kali. Kemudian ketika wal khutab. Wal khutab jamak dari khutbah. Wal khutab yaitu al khutab itu jamak dari khutbah. Dan di khutbah-khutbah seorang khatib ketika dia memulai memulai khutbahnya dengan mengucapkan syahadat, yaitu alla ilaha illallah, dan juga wa anna Muhammadan Rasulullah. Ini ketika khutbah, ketika muhadarah, ketika pengajian, ketika taklim, dan yang semisalnya, maka diucapkan syahadat alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Dan selain yang demikian itu, ini menunjukkan diangkatnya kedudukan Rasulullah SAW, kedudukan Rasulullah SAW di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga selain yang demikian itu, selain wa ghairi dzalika minal umur, dan selain yang demikian itu dari perkara-perkara yang a'lallahu biha dzikra rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang Allah Subhanahu wa taala meninggikan, mengangkat derajat dengannya penyebutan Rasulullah, yang rasulnya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan juga sebagaimana dikatakan oleh As-Sa'di rahimahullah taala, walau fi qulubi ummatihi minal mahabbah wal ijlal wa ta'dhim ma laisa li ahadin ghairi. Walahu, dan bagi Rasulullah SAW fi qulubi ummatihi, yaitu pada hati-hati umatnya, pada hati-hati umatnya dari kecintaan, kecintaan dan pengagungan, dan penghormatan yang tidak ada kepada siapapun selainnya Rasulullah SAW. Kalau kita melihat bagaimana dulu para sahabat menghormati Rasulullah SAW, segera apabila telah Rasulullah SAW tetapkan dari Allah yaitu dan Rasulnya, kemudian mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Ini para sahabat. Para sahabat mereka bersegera yaitu memenuhi panggilan Rasulullah SAW dan mematuhi dari apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tunduk, tunduk dan bersegera menyambut panggilan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini adalah juga kepada umatnya, bagi pengikutnya dan mengikuti jalannya, dia harus harus mengikuti, mengagungkan, mencintai, kemudian menghormati Rasulullah SAW itu di atas segalanya. Setelah Allah Subhanahu wa taala, kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan itu kepada orang tua kita Rasulullah SAW lebih kita kedepankan. Ba'dallah taala, itu setelah Allah Subhanahu wa taala. Fajazahullahu an ummatihi afdala ma jaza nabiyan an ummatihi. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada Rasulullah SAW dari apa yang beliau telah sampaikan pada umatnya, kepada umatnya, itu dengan balasan yang lebih utama, yang Allah Subhanahu wa taala berikan balasan Nabi dari umatnya.
ya seorang nabi dari umatnya. Ya, ini doa kita kepada Rasulullah SAW. Ya, bahasanya apa? Semoga Allah memberikan balasan yang lebih utama dari apa yang telah beliau ya berikan pada umatnya dengan balasan yang lebih utama. Kemudian ya firman Allah Subhanahu wa taala fa inna ma'al usri yusra. Ya, fa inna ma'al usri yusra. Ya, maka sungguhnya apa? Bersama kesusahan, kesulitan yusra, itu ada kemudahan. Ya, kemudian apa? Inna ma'al usri yusra. Ya, sungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Ya, di sini al-usr. Al-usr ada apa? Ada alif lamnya kan? Ya, al-usr ada apa? Ada alif lamnya. Disebutkan 2 kali. Maka ya di sini secara kaidah nanti apa? Al-usr ini jumlahnya 1. Ya, karena sama. Jadi al-usr yang pertama pada ayat yang kelima dengan al-usr pada yang kedua, ini satu kesulitan ya tidak akan mengalahkan 2 apa? 2 kemudahan. Yusronya apa? Nakirah. Ya, mungkin faedah bagi yang juga belajar bahasa Arab. Jadi yusronya apa? Kedua-duanya nakirah kan? Tidak ada alif lamnya. Ya, tidak ada alif lamnya. Kemudian pada al-usr ya, ini apa? Ada alif lamnya. Ya, ada alnya. Ya, maka ini sama. Jadi al-usr yang pada ayat 5 dan al-usr pada apa? Ayat yang ke-6 ini sama. Ya, jadi apa? Di sini nanti faedahnya adalah apa? Ya, dimanapun di situ ada kesusahan, kesusahan apa saja mesti ada apa? Ada kemudahan yang bersamanya. Ya, jadi ketika seorang ya hamba menghadapi ujian, cobaan, ya penyakit, ya ada bersamanya apa? Ya, kesembuhan, ada bersamanya jalan keluar, ya ada bersamanya kelapangan. Jadi perlu diyakini bahwasanya semua kesusahan, kesulitan itu apa? Kemudian tidak dibiarkan begitu saja. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan bahwasanya apa? Ada pada kesusahan, ada kemudahan dan kelapangan. Ya, inna ma'al usri yusra. Maka di sini bisyarah, terdapat kabar gembira, ya, bisyaratun azimatun, yaitu bisyarah kabar gembira yang agung, ya, innahu, ya sungguhnya atau annahu, ya bahwasanya semua setiap kali kullama wujida usrun wa su'ubatun, ya jadi kullama setiap kali ada kesusahan, setiap kali ada ya didapati kesusahan, kesulitan, ya kesempitan, ya maka yakinlah fa innal yusra yuqarinuhu wa yusahibuhu, maka sungguhnya kemudahan itu akan apa? Menyertainya, ya dan akan menemaninya. Ya, jadi setiap ada kesulitan, ada apa? Kesusahan, yakinlah bahwasanya di sana ada apa? Ya, ada kemudahan yang akan apa? Ya, menemani dan akan menyertainya. Ya, kesempitan di dunia ya yang dihadapi oleh seorang hamba, ya pasti di sana ya ada kemudahan. Ya, tinggal kita yang merasakan, ya karena kita kadang apa? Melihat kenikmatan Allah Subhanahu wa taala itu pada suatu yang apa? Yang tampak saja. Ya, kita kurang memahami nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang apa? Maknawi. Ya, yang maknawi apa? Kadang kita kurang memperhatikannya. Ya, hanya terbatas pada apa? Yang hissi, yaitu yang tampak, ya sehingga kadang kita apa? Ya, meremehkan atau ya tidak menghitung bahwasanya itu adalah merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya ya kita memahami bahwasanya nikmat Allah Subhanahu wa taala di sana ada hissi, yaitu yang tampak, dan juga ada nikmat-nikmat yang maknawi, yaitu secara makna yang kita ya rasakan. Kalau kita ya mengetahui akan hal itu, ya keselamatan, ya kemudian apa? Dijaga dari kesesatan, ya dijaga dalam Islam, ini adalah merupakan kenikmatan yang agung yang kadang seorang ya tidak menyadarinya. Maka fa innal yusra yuqarinuhu wa yusahibu, ya hatta law dakhalal usr, ya sehingga seandainya apa kesusahan itu apa ya kesusahan itu masuk kepada apa ya kesusahan itu masuk apa law dakhalal usr juhra dabbin, ya seandainya apa kesusahan itu masuk kepada lubang ya dob, ya hewan dob, ya bisa antum lihat ya dob itu ya sebenarnya bukan biawak, ya sebagaimana telah kita sampaikan beberapa kali, ya jadi dob itu bukan biawak, jadi dob itu lebih kecil ya dari biawak, ya yang pernah
ya dilihat atau nanti bisa dilihat ya, cari tulisan dot ya dengan ba ya dikasih alif lam, nanti sudah nampak hewannya bentuknya apa? Ya seperti kadal tapi apa? Agak besar. Ya, kemudian apa? Ini banyak ya hidup di mana? Di mana? Di gurun pasir. Ya, jadi apabila kesusahan itu masuk ke lubang dob, ya, masuk pada hewan yang namanya dob ini, maka akan datang kepadanya apa? Kemudahan. Ya, sekalipun kesusahan itu masuk ya ke dalam, ya, kemudian di lubang yang kecil, ya, akan masuk padanya juga apa? Kemudahan. Ya, akan masuk kemudahan. Maka ini adalah hiburan kepada apa? Ya, orang yang sedang dilanda kesedihan, kesusahan. Ya, maka ya yakinlah ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kemudian ya kok saya diberikan musibah terus dan terus tidak, ya mesti Allah Subhanahu wa taala akan ya mengikutkan padanya yaitu ya kemudahan dan kelapangan. Mengikutkan padanya apa? Ya kemudahan dan kelapangan. Maka di sini apa? Bisyarah ya sebagai kabar gembira yang agung. Kemudian ya sampai walaupun masuk kepada ya lubang dob lada khola alaihi yusr, maka kemudian itu juga akan masuk ke dalamnya. Ya, lada khola alaihi al yusru fa akhrajahu. Kemudian apa? Ya, kemudian itu akan mengeluarkan kesulitan yang masuk ke dalam lubang dob tadi. Ya, Masya Allah ya kalau kita meyakini akan hal ini, yaitu kesusahan yang masuk di lubang, ya lubangnya dob tadi akan dikeluarkan dengan apa? Ya, dengan kemudahan. Ya, dengan kemudian kama qala ta'ala, saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Ya, kelak ya atau apa? Akan ya kami Allah Subhanahu wa taala menjadikan setelah kesulitan itu ada kemudahan. Ya, setelah kesulitan ya ada kemudahan. Ini sebagaimana dalam surat At-Tolak ayat ke-7. Wa kama qala Nabi alaihi salatu wasalam, dan juga sebagaimana dikatakan atau disabdakan Nabi SAW, wa innal faraja ma'al karbi, dan sungguhnya jalan keluar itu ya, jalan keluar itu apa? Ya, ma'al karbi. Ya, bersama dengan kesusahan, kesulitan. Jadi jalan keluar itu apa? Bersama dengan kesusahan dan kesulitan. Ya. Apabila seorang itu apa? Senantiasa meminta pada Allah Subhanahu wa taala pertolongan, ya, dan apa? Ya, meminta jalan keluar, maka Allah Subhanahu wa taala apa? Akan mengiringkan dari kesulitan yang dia timpa apa? Ya, dia apa? Terkena padanya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ma'al usri yusra. Dan sungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Ya, setelah ya, sungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Ini dari hadis Ibnu Abbas ya, dan ini adalah merupakan ya hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kemudian wa ta'riful usr ya fil ayatain, ya, dan ta'rif itu ya adanya al, maksudnya ta'rif itu apa? Al ya pada usr ini adalah apa? Fil ayatain, pada dua ayat ini adalah ya dullu ala annahu wahid. Ya sebagaimana telah kami sampaikan ya bahasanya ini menunjukkan bahasanya kesulitan itu cuma satu. Ya, kesulitan pada ayat yang al-usr pada ayat kelima dan al-usr pada ayat yang keenam ini sama satu. Ya, wa tangkirul yusr. Ya, adapun apa? Nakirahnya yusr ya dulu ala tikrarih, ini menunjukkan apa? Ya, menunjukkan diulangnya. Ya, falai yughlaba usrun yusrain. Maka apa? Atau falai yaghliba usrun yusrain. Maka apa? Satu kesulitan tidak akan mengalahkan dua kemudahan. Ya, jadi satu kesulitan apa? Tidak akan ya mengalahkan dua kemudahan. Jadi yang menang siapa? Ya, kemudahan ini akan senantiasa apa? Ya, akan senantiasa mudah. Akan senantiasa apa? Menang, ya, tidak akan dikalahkan. Karena setiap ada kesulitan mesti ada ya kemudahan yang mengiringinya. Maka fa fi ta'rifi bil alif wal lam, maka pada pemakrifatannya yaitu dengan menggunakan alif dan lam adalah ya alal istighraq, itu menunjukkan apa? Istighraq. Maksudnya istighraq apa? Yaitu mencakup keseluruhan, semuanya. Jadi semua kesulitan ya, kita harus yakini semua kesulitan. Jadi al istighraq itu maknanya apa? Maknanya umum, yaitu kul. Itu semuanya. Ya, jadi istighraq itu adalah mencakup keseluruhan. Jadi semua ya alal istighraq wal umum, yaitu semua kesulitan
yadullu anna kulla usrin, ya, ini menunjukkan bahwasanya semua kesulitan, ya, wa in balagha minas su'ubah ma balag, ya, walaupun itu apa? Sampai pada puncaknya yang apa? Puncaknya yang tertinggi, ya, ada kesulitan. Seorang itu mendapatkan kesulitan yang sangat, ya, pada puncaknya dia merasa sudah ini kayaknya apa? Saya sudah enggak ada kesabaran lagi, ya. Karena apa? Diuji dengan ujian yang bertubi-tubi, ya. Enggak ada kesabaran lagi, yaitu walaupun pada puncaknya seperti itu, ya, walaupun pada puncaknya yang seperti itu apa? Fa innahu fi akhirihi at-taisir. Maka sungguhnya, ya, di akhirnya, jadi endingnya, ya, mungkin di akhirnya itu adalah apa? At-taisir mulazimun lahu, maka kemudahan itu akan apa? Menyertai padanya, ya, akan mengiringinya, ya, akan, ya, menyertainya, ya, akan menyertainya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah Subhanahu wa taala merintahkan, ya, kepada Rasulullah SAW itu aslan, ya, itu secara asalnya ini adalah, ya, kepada Rasulullah SAW, wal mu'minin tabaan, ya, dan juga apa perintah ini kepada kaum yang beriman adalah diikutkan, ya, mengikut, ya, supaya apa? Bisukrihi, itu apa? Ya, supaya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya, itu apa? Apabila seorang hamba bersyukur, maka tentu, ya, Allah Subhanahu wa taala akan menambah, ya, kenikmatan padanya. Itu apa? Bisukrihi. Itu supaya apa? Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala wal qiyam biwajibi, ya, ni'amihi. Ya, kemudian apa? Melaksanakan, ya, kewajiban terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu supaya nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala itu digunakan pada, ya, ketaatan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqal, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza faragta fansab. Ya, maka apabila engkau telah selesai, maka fansab, ya, maka apa? Ya, lakukanlah amalan yang lainnya, yaitu pekerjaan yang lainnya, yaitu idza tafaragta min asghalik, apabila engkau telah selesai dari kesibukanmu, ya, walam yabqa fi qalbik ma yauquhu, ya, sedangkan apa? Tidak ada di dalam hatimu, ya, sesuatu yang apa? Mengganggu, menghalanginya, ya, atau ya, menjadi penghalang, ya, darinya, fastahid fil ibadah wa du'a, ya, maka apa? Fastahid, maka apa? Ya, beristihadlah, ya, beristihadlah di dalam ibadah, yaitu di dalam beribadah, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga apa? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu meminta pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, fa idza faragta, ya, fa idza faragta fansab. Itu apa? Apabila telah selesai dari kesibukan, ya, maka, ya, di situ hati ini tidak ada kesibukan yang lain, maka apa? Ya, hendaknya apa? Kemudian, ya, tetap bekerja keras, ya, untuk urusan yang lainnya, ya, untuk urusan yang lainnya, ya, untuk urusan yang lainnya, yaitu dalam beribadah, dalam berdoa, ya, dan urusan-urusan yang lainnya. Wa ila rabbik, kemudian kepada, ya, wa ila rabbik, dan kepada Tuhanmu, ya, wahdah, kepada Allah Subhanahu wa taala semata, ya, farghab, ya, jadi kita berharap itu pada Allah Subhanahu wa taala, ya, a'dhamur rahba fi ijabati du'aik, ya, yaitu apa? Ya, azim, yaitu apa? Ya, agungkanlah, ya, rasa harap dalam pengabulan doamu, ya, wa qabul apa? Ibadatik, yaitu apa? Itu, ya, diterimanya ibadahmu, ya, baik itu diijabahi dalam doa, dan juga apa? Di dalam apa? Wa qabul, ya, diterimanya ibadah-ibadah, ya, kalian, ya, yaitu supaya apa? Meminta, ya, harapan, yaitu berharap pada Allah Subhanahu wa taala, ya, yaitu mengharapkan, mengagungkan, ya, mengagungkan, yaitu harapan itu kepada Allah Subhanahu wa taala dalam, yaitu dikabulkan doa, dan juga dalam apa? Diterimanya ibadah. Wala takun mimman idza farahu wa tafarahu laibu. Ya. Kemudian beliau mengingatkan, ya, di sini wala takun, dan janganlah engkau, ya, seperti, atau janganlah engkau menjadi dari orang-orang yang apabila mereka telah selesai, ya, telah selesai, ya, dari suatu pekerjaan, ya, atau ibadah, ya, telah menyelesaikan, kemudian ada kekosongan, ya, ada kelapangan waktu, ya, laibu, kemudian mereka apa?
ya laibu, bermain-main. Ya, apabila telah menyelesaikan, ya kerjakanlah amalan yang lainnya. Ya, karena di sana apa? Ya kita butuh ya pada amalan soleh ya yang akan ya membuat ya berseri ya muka kita, ya wajah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kehidupan ini adalah sesaat. Ya, bahwasanya apa? Ya berlalunya hari, kemudian apa? Akan datang apa? Ya akan datang kematian. Ya, atau seorang itu apa? Tertutup darinya apa? Kesempatan. Ya, tertutup ya darinya kesempatan dikarenakan apa? Sakit, dikarenakan ya kesibukan, dikarenakan ya penghalang-penghalang yang lainnya. Maka apa? Ya kesempatan ya dalam kehidupan ini apa? Ya jangan dijadikan kemudian apa? Setelah selesai dari suatu pekerjaan kemudian laibu, ya wa a'radu, ya bahkan apa? Ya berpaling. Ya, jangan apa? Bermain-main dan juga apa? Berpaling an rabbihim, dari apa? Dari Rabb mereka. Wa an dzikri, dan dari apa? Mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, fatakunu minal khasirin. Ya, kemudian engkau menjadi ya orang-orang yang akan merugi. Ya, menjadi orang-orang yang akan merugi. Kemudian beliau mengatakan waqad qil, dan ada yang mengatakan ya waqad qil atau dikatakan juga inna makna qaulihi, ya sungguhnya makna firman Allah Subhanahu wa taala fa idza faragta, yaitu makna dari ya firman Allah ini adalah apa? Fa idza faragta minas shalah. Ya, apabila engkau telah selesai dari salat, wa akmaltaha, kemudian engkau telah menyempurnakan salat, fangsab fid du'a. Ya, maka apa? Ya, fokuskanlah di dalam berdoa. Ya, itu supaya apa? Menghadapkan bersungguh-sungguh di dalam berdoa. Ya, bersungguh-sungguh di dalam berdoa. Wa ila rabbika farghab. Ya, dan kepada Tuhanmu maka berharaplah. Ya, fi su'alin, ya fi su'ali, ya mutalabak, ya mutalabik, ya mutalabika, yaitu dari soal ya apa yang apa fi su'ali matalibak, matalibika, yaitu apa? Keinginan-keinginanmu, yaitu meminta dari apa? Ya, apa yang engkau inginkan, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, meminta pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada matalib, yaitu keinginan-keinginan, ya. Kemudian di sini wastadalla, ya berdalil, mangkal bihadzal qaul, kemudian apa? Berdalil dari ini, yaitu orang ya yang berpendapat ala masru'iyati doa wa dzikr akibas sholawat al-maktubat. Ya, itu akan disyariatkannya apa? Ya, akan disyariatkan doa dan berzikir ya setelah apa? Setelah salat wajib. Ya, itu apa? Boleh. Ya, disyariatkan apa? Seorang itu berzikir setelah melakukan zikir, ya astagfirullah astagfirullah astagfirullah, kemudian apa? Berzikir, kemudian apa? Berdoa. Ya, ini ada yang mengatakan apa? Bolehnya seorang berdoa setelah selesai salat, ya. Wallahu a'lam ya bidzalik. Ya, beliau mengatakan wallahu a'lam bidzalik, ya tamat ya walillahil hamd. Ini sebagaimana juga disebutkan ya apabila kita membaca ya fatwa dari Syekh bin Baz rahimahullah taala, boleh seorang itu apa? Berdoa, ya. Doa setelah salat itu boleh. Ya, berdoa setelah salat atau ya apabila sebelum selesai salat, yaitu sebelum ya selesai salat, ini adalah lebih utama. Ini lebih utama, yaitu seorang berdoa ya sebelum selesai salat. Ya, adapun apabila seorang hendak berdoa ya setelah selesai salat, maka hal ini adalah apa? Diperbolehkan. Ya, sebagaimana dikatakan oleh beliau, ad-du'a ba'da shalah la yukrah wal mustahab. Ini berdoa setelah salat itu tidak dimakruhkan, bal mustahab, bahkan disunahkan. Ya, kaunuhu yad'u bainahu wa baina rabbih fi akhir shalah wa ba'da shalah, yaitu keberadaan dia berdoa ya kepada Allah Subhanahu wa taala di antara dia dan di antara Rabb-nya ya pada akhir salat, yaitu sebelum salam, atau ba'da salat ya wa ba'da dzikr, yaitu setelah zikir. Ya, kullu hadza jaa fil ahadits anin Nabi alaihi salatu wasalam. Ya, semua ini datang dari Nabi alaihi salatu wasalam. Fa idza da'a fi akhir shalah ya qabla ayyusallim. Apabila seorang itu apa? Berdoa sebelum dia mengucapkan salam, maka ini lebih apa? Ya, fahada afdal, maka ini lebih utama. Wa in da'a ba'da salam, apabila dia berdoa setelah salam, wa ba'da dzikr, ya setelah berzikir,
maka fala ba'sa bainahu wa baina rabbih. Maka tidak mengapa antara dia dan antara Rabbnya. Ini bukan kemudian bareng-bareng, bukan jamaah, tapi antara dia dan antara Rabbnya. Dia berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Meminta pada Allah Subhanahu wa taala. Amma ayyakuna du'a jama'ian. Adapun apabila doanya itu kemudian dilakukan secara jamaah, bareng-bareng minal jamaah atau bersama imam, maka ini tidak disyariatkan. Ini tidak disyariatkan, bahkan yang beliau mengatakan bal bid'ah. Au yakunu ma'arafil aidi. Atau misalnya berdoanya ini kemudian mengangkat tangan. Atau mengangkat tangan. Ini juga tidak diperbolehkan. Doa begitu saja. Enggak semua kemudian doa itu kemudian harus mengangkat tangan. Berdoa. Boleh berdoa, tapi beliau katakan di sini apa? Di sini apa? Au yakun, atau bisa doa itu apa? Yaitu kemudian apa? Mengangkat tangan, maka ini termasuk yang tidak diperbolehkan ba'dal faraid, yaitu setelah apa? Salat, setelah salat fardu. Lam yuhfad anhu sallallahu alaihi wasallam, tidaklah didapatkan dari Rasulullah sallam annahu kana yarfa yadaihi ba'dal faraid, bahwasanya beliau alaihi salatu wasallam mengangkat tangannya setelah salat fardu al-khams, yaitu setelah salat fardu yang 5. Walam yufad an ashabi, dan juga tidak dihafal dari sahabatnya fima balaghana, yang sampai pada kita. Maka di sini apa? Janganlah manusia itu kemudian apa? Falaisa linnas ay yuhditsu syai'an lam yaf'al al-mustafa. Maka janganlah seorang itu apa? Mengada-ngadakan sesuatu yang tidak dilakukan apa? Lam yaf'alhu al-mustafa alaihi salatu wasalam, yang tidak dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Beliau tidak mengangkat tangannya ketika apa? Selesai sholat dalam berdoa. Tapi berdoa silahkan, berdoa. Berdoa antara apa? Antara kita sekalian, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa? Tidak mengangkat tangan. Setelah zikir selesai, yaitu adkar apa? Salat, kemudian apa? Berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini disebutkan oleh Syekh bin Baz, yaitu apa? Tidak mengangkat tangan, karena tidak ada dalil yang menunjukkan dari Rasulullah SAW itu beliau melakukan dengan mengangkat tangannya, atau para sahabatnya kemudian apa? Mengangkat tangannya setelah selesai sholat fardu, yaitu sholat fardu yang 5. Akan tapi apa? Lakin ad-du'a la ba'sa bihi. Berdoa itu tidak mengapa. Ad-du'a bainal insan wa baina rabbih, yaitu doa antara dia dan Allah Subhanahu wa taala qabla salam atau ba'da salam tidak la ba'sa, tidak mengapa. Adapun mengangkat tangan dari jamaah atau bersama imam atau semuanya untuk berdoa, maka semua ini beliau katakan kullu hada bid'atun wa hakada idza da'au, apabila dia berdoa secara jamaah yaitu doaan jama'ian atau dzikran jama'ian, atau berzikir secara jama'ian, maka ini termasuk perkara baru dalam agama. Kullu yad'ullah fi nafsih, silahkan semua itu apa? Berdoa pada dirinya, berdoa untuk kebaikan dirinya dengan tanpa kebutuhan kemudian apa? Mengangkat suara darinya, yaitu dilakukan secara bareng-bareng dan bersama-sama. Nas'alullah lil jami' al-hidayah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pada semuanya yaitu al-hidayah. Siapa yang adzan? Silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Kita tambahkan sedikit ya dari apa yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala dalam tafsir juz am. Ya, biasanya yakni Syekh Ibnu Utsaimin dan di sini banyak sekali ya beberapa lembar yang menjelaskan tentang surat ini ya, tapi sebagiannya telah kita baca pada tafsir As-Sa'di rahimahullah taala. Ya, cuma ingin menambahkan sambil menunggu ya waktu iqamat. Itu di antara yang ya diberikan oleh beliau ya rahimahullah taala, yaitu alam nasrah laka sadrak, ya bukankah ya kami telah ya melapangkan dadamu ya. Dan ini ya bisa apa di sini adalah beliau katakan wa hadza sah ya, dan pelapangan ini adalah ya pelapangan secara maknawi ya. Kemudian apa maknawi, yaitu secara maknawi, bukan kemudian dadanya dilapangkan begitu, tetapi apa ya bahwasanya lapangnya dada ya, bahwasanya seorang itu apa mutasian li hukmillah, itu seorang itu apa lapang dalam ya menyikapi hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala ya, lapang dadanya ketika apa ya berhadapan terhadap ya hukum Allah Subhanahu wa taala ya, karena hukum Allah Subhanahu wa taala itu ada apa hukum syar'i, yaitu agama ini ya, dan juga hukum Allah al-qadari, yaitu hukum apa secara takdir ya, baik itu apa ya dari ujian-ujian ya musibah yang terjadi pada ya seorang hamba. Maka ya yang demikian itu bahwasanya ya syariat ya memerintahkan ya supaya seorang itu apa apabila ya datang padanya hawa nafsu, maka supaya apa menyelisihi hawa nafsu ya. Maka ya seorang hamba terkadang apa ya terdapat pada dirinya thiqalan, fayajidul insan thiqalan fi tanfid awamirillah,
ya terkadang apa seorang itu apa dijumpai ini seorang hamba tikolan itu terasa berat dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala ya terhadap hukum syariat ya dan keberatan dalam meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ini harus membutuhkan apa? Untuk menyelisih hawa nafsu. Ya, karena apa? Li'annahu mukhalifun li hawa nafs. Karena hawa nafsu itu apa? Senantiasa memerintahkan yang apa? Ya, inna nafsa la ammaratun bisu. Karena hawa nafsu ini apa? Selalu merintahkan pada keburukan. Ya, sehingga kadang apa? Jiwa ini apa? Tidak lapang. Ya, terkadang jiwa ini apa? Tidak lapang terhadap apa? Perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, atau ya terhadap apa? Larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala tidak mau meninggalkan. Ya, terasa berat padanya. Ya, maka ya engkau bisa menjumpai atau engkau dapati sebagian manusia tafkul alai as-shalah. Ya, sebagian dari kaum muslimin apa terasa berat padanya apa? Salat. Ya, untuk melakukan salat itu apa terasa berat sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan pada sifat orang-orang munafik wa idza qamu ila shalah qamu kusala ya jadi apabila orang munafik itu salat ya maka dia atau mereka adalah qamu kusala mereka salat ya mereka bangun dalam keadaan kusala yaitu malasan ini sifat dari ya orang munafik yang ya selayaknya bagi kita untuk meninggalkannya ya menjauhinya apabila ya bangkit untuk sholat maka mereka ya bangkit dengan malas-malasan maka hendaknya ya seorang muslim yang berupaya untuk menjadi muslim atau mukmin yang baik yaitu adalah supaya kita bersemangat ya merasa senang ketika datang ya kewajiban ya seperti sholat karena Rasulullah SAW ya senang ya beliau mengatakan ya Bilal ya arihna bisalah ya wahai Bilal itu diperintahkan untuk mengumandangkan adzan kemudian arihna bisalah ya yaitu buatlah kami bahagia yaitu senang dengan salat ya dan salat itu adalah qurratu aini fi shalah ya kemudian Rasulullah SAW mengatakan ju'ilat qurratu aini fi shalah ya dijadikan penyejuk mataku adalah ya as-shalah di dalam salat ini Rasulullah SAW. Ya, begitu pula beliau mengatakan pada Bilal yaitu supaya ditenangkan yaitu dengan salat. Karena salat itu adalah yang merupakan sarana ya seorang hamba yang menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan sebagaimana ya orang-orang munafik yang mereka ya merasa berat dengan kewajiban salat. Ya, karena di sana ada manusia juga wa minan nas man takhifu alaihi shalah. Di antara manusia ada yang mereka merasa ringan. Jadi kalau sudah ada adzan ya, adzan kemudian segera bangkit menuju menuju tempat wudhunya, kemudian berwudhu, kemudian segera menghadiri ya salat ya dengan masuk ke dalam masjid ya membaca doa, masuk ke dalam masjid, kemudian salat tahiyatul masjid dan menunggu salat ya, maka ini orang yang yang ringan padanya kewajiban salat. Ya, jadi ketika mau memukulkan palu misalnya, ya terdengar adzan sudah nggak sampai pukulkan. Dulu generasi salaf ada yang ya mau memukulkan palu tapi sudah terdengar adzan kemudian nggak sampai turun sudah berhenti kemudian ya segera mempersiapkan diri untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala yaitu ya melaksanakan kewajiban ya salat ya terasa berat baginya yaitu terasa ringan padanya ya salat ya balayastak bahkan merasa rindu kepada salat ya wa yataraqqab husulaha ya dan menunggu-nunggu kapan salat ini akan datang lagi ya kapan salat ini akan datang lagi waktunya ya sebagaimana sabda alaihi salatu wassalam ya ju'ilat qurratu aini fis shalah itu telah dijadikan ya penyejuk mataku di dalam ya salat maka di sini syariat itu terdapat ya kadang ya di dalam jiwa ini suatu yang memberatkan ya suatu yang ya memberatkan seperti ya seorang itu meninggalkan suatu yang diharamkan ya tapi sebagian manusia yang mereka memang mengikuti hawa nafsunya maka terasa berat ya sehingga susah misalnya
bahkan meninggalkan khamr, meninggalkan rokok, meninggalkan zina dan yang semisalnya, ya maka ini merasa berat baginya. Tetapi di antara manusia mereka yang Allah Subhanahu wa taala lapangkan dadanya ya untuk menjauhi dari apa-apa yang diharamkan ya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini di antara tambahan ya. Adapun Syekh Ibnu Utsaimin masih panjang sekali dalam memberikan ya tafsir dari juz amma ini. Tapi kita cukupkan karena kita pada asalnya adalah membaca ya tafsir juz amma dari ya Syekh ya Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala. Kita cukupkan di sini, mudah-mudahan bisa dipahami dari apa yang kita ya baca pada kesempatan malam hari ini. Ya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.